Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat anggrek semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan channel Rumah Anggrek Akila. Pada kesempatan kali ini Rumah Anggrek Akila ingin berbagi pengalaman kepada sobat anggrek semua tentang permasalahan yang terjadi pada anggrek-anggrek di kita. Pernahkah sobat anggrek mengalami knop-knop atau bakal bunga pada anggrek dendro? Sobat anggrek semua gagal mekar sebelum berkembang, sebelum mekar sudah rontok menguning. Ini terjadi kepada salah satu anggrek kami. Seperti ini bisa kita lihat. Ini harusnya ada banyak sekali kuntum bunga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya sekitar 12-an kuntum bunga. Tetapi sebelum berkembang, sebelum mekar sudah rontok menguning. Kita lihat juga ini 1, 2, 3, ada 3 kuntum bunga yang di sini gagal mekar juga. Ini kita lihat. Bahkan dalam satu tangkai hanya ada 3, 1, 2, 3. Banyak sekali yang gagal mekar. Ini seandainya mekar semua tentu akan sangat indah. Padahal kita memerlukan waktu yang cukup lama. Kita butuh waktu yang cukup lama untuk menanti anggrek-anggrek ini berbunga dengan cantik. Ketika sudah muncul knop, tiba-tiba menguning gagal mekar, tentu sobat anggrek semua akan merasa sangat sedih dan kecewa. Nah, apa sebabnya? Apa penyebab dari gagal berkembangnya atau gagal mekarnya bunga-bunga anggrek? Terus ikuti Rumah Anggrek Akila. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Sobat anggrek semua, tentu kita akan merasa bahagia, senang sekali ketika melihat ada tanda-tanda anggrek-anggrek kita akan mengeluarkan bakal bunga. Tetapi apa yang terjadi ketika penantian yang sudah cukup lama kita nantikan anggrek-anggrek kita berbunga, ternyata knop-knopnya pada menguning dan akhirnya rontok, tidak jadi mekar. Tentu ini akan menjadi sangat sedih sekali. Ada beberapa sebab kenapa anggrek-anggrek kita itu gagal mekar. Yang pertama adalah itu merupakan kuntum bunga yang pertama tumbuh atau bakal bunga pertama kali. Kuntum bunga anggrek yang mengalami kerontokan sebenarnya merupakan peristiwa yang wajar terjadi, terutama kalau tanaman anggrek yang Anda pelihara diperbanyak dari teknik kultur jaringan. Biasanya bunga pertama yang ditumbuhkan oleh anggrek ini sering mengalami kerontokan, dan kejadian ini merupakan kewajaran, tidak masalah. Jadi apabila itu merupakan bunga pertama, itu hal yang wajar sobat anggrek. Tetapi ada juga kemungkinan yang terjadi karena tanaman kekurangan cahaya matahari. Seperti kita ketahui bersama, setiap makhluk hidup memerlukan sinar matahari, terutama tanaman untuk fotosintesis. Nah, apabila anggrek-anggrek kita tidak terkena matahari, ini juga akan mengakibatkan kurang sehat pada anggrek-anggrek kita. Ketika anggrek kita tidak sehat, suplai makanan tidak penuh, tidak banyak, padahal ketika anggrek itu berkembang atau mengembang itu memerlukan energi yang cukup banyak, tentu anggrek-anggrek kita atau bunga-bunganya itu akan layu dan gugur, menguning. Selanjutnya, yang ketiga adalah tanaman mengalami kekeringan ekstrim seperti ini. Kasus kekeringan yang cukup parah dapat menyebabkan dampak yang serius terhadap anggrek. Sebagai contoh, bakal kuntum bunganya bisa mengalami kerontokan. Sebab suhu yang terlalu tinggi juga akan memicu penguapan air dalam tanaman yang tinggi. Cadangan air yang ada di dalam tanaman pun akan cepat menghilang.
Perlu diketahui, penguapan tidak hanya terjadi pada media saja, tetapi terjadi pada permukaan tanaman itu sendiri. Jadi ketika anggrek-anggrek kita mengalami kekeringan yang ekstrim, kita jarang merawatnya, kita jarang menyiram anggrek-anggrek kita, itu akan terjadi, bisa menyebabkan kerontokan pada bakal-bakal bunga kita. Selain itu juga kemungkinan anggrek kita mengalami stres. Biasanya para ibu-ibu, para penghobi itu lebih suka membeli bunga anggrek dalam kondisi spike atau knop, karena mereka berpikir mereka akan segera bisa menikmati bunga anggrek itu. Namun mereka terkadang juga mengabaikan proses membawa atau proses perjalanan anggrek dari nursery sampai ke rumah. Mungkin packingannya, mungkin saat membawanya, guncangan-guncangan yang terjadi saat perjalanan, suhu yang ekstrim di dalam mobil misalnya, ini akan sangat mengganggu anggrek-anggrek kita, sehingga mengakibatkan anggrek-anggrek kita stres. Ketika sampai di rumah, ibu-ibu akan merasa kaget, "Loh, kok bisa knopnya menguning? Loh, kenapa knopnya gagal mekar?" Itu karena anggrek-anggrek mengalami stres dalam perjalanan. Selain itu juga ini yang sering terjadi, yaitu pemakaian pupuk daun yang berlebihan. Kita sering berpikir kalau anggrek saat berbunga dikasih pupuk, nanti daunnya semakin hijau, itu akan sangat membantu anggrek-anggrek kita dalam masa pembungaan, sehingga bunganya akan semakin banyak, semakin subur dan sebagainya. Padahal ternyata itu kurang tepat. Pemakaian pupuk kimia di satu sisi bermanfaat bagi tanaman untuk menyuburkan pertumbuhan. Namun di sisi lain, pupuk ini juga bisa berubah menjadi racun jika pemakaiannya dilakukan secara berlebihan. Bakal bunga anggrek bisa rontok sampai tanaman tersebut pun akan bisa mati karena pupuk yang terlalu banyak. Saat cairan pupuk yang terlalu pekat atau pupuk daun itu biasanya pekat mengenai bakal kuntum bunga, cairan ini akan menembus ke dinding sel dengan mudah. Selanjutnya, cairan ini akan menyebabkan terjadinya osmosis yang tak terkendali. Hal ini mengakibatkan cairan dari dalam kuntum bunga akan keluar dari dalam sel, dan membran sel pun akan mengerut dan rusak. Lambat laun sel-sel tersebut akan mati dan knopnya akan menguning sehingga gagal mekar. Selain itu juga bisa karena serangan hama pengganggu seperti ini. Ini daun-daun di tempat kami ini menguning. Ini karena serangan jamur. Biasanya daun-daun menguning ini karena jamur. Nah, tentu kita akan memberikan fungisida untuk mengobati daun-daun yang menguning ini. Karena anggrek yang tidak sehat tentu akan menghambat pertumbuhan dari bakal bunga itu sendiri, sehingga bunganya akan gagal mekar. Itulah beberapa hal yang kemungkinan menyebabkan anggrek-anggrek kita gagal mekar. Sobat anggrek bisa menganalisa sendiri hal mana yang menyebabkan atau yang mengakibatkan anggrek-anggrek kita gagal mekar. Apakah karena kekurangan cairan, apakah karena faktor lingkungan, atau karena penyakit-penyakit yang ada pada anggrek kita. Bisa kita lihat sendiri, kita analisa, terus kita cari solusinya yang paling tepat untuk anggrek-anggrek kita, agar anggrek-anggrek kita bisa mengembang atau berkembang dengan maksimal, sehingga anggrek kita akan memberikan kecantikannya kepada kita semuanya. Demikian sedikit review atau sharing pengalaman dari Rumah Anggrek Akila. Semoga sharing pengalaman ini bermanfaat untuk sobat anggrek semua. Anggrek-anggrek sobat semua menjadi tambah subur dan berbunga dengan lebat, tidak gagal mekar lagi.
sehingga menambah kecantikan anggrek-anggrek sobat semua. Demikian, salam lestari, salam hijau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.